Saya terima nikah dan kawinnya Bianca Apriliana binti. Hentikan! Teriak Giselle setelah masuk ke dalam ruangan. Dia langsung memotong kalimat yang diucapkan oleh Andre. Semua orang yang ada di sana perhatiannya langsung teralihkan ke arah gadis yang baru saja datang. Matanya menatap tajam ke arah Andre. Ada apa ini? Tuan Emir geram karena pernikahan anaknya tiba-tiba diganggu. Giselle, kamu kenapa? Tanya Bu Siska heran. Giselle, diri Bianca, sedangkan Andre bungkam. Mimik wajah pria itu terlihat ketakutan. Saya minta hentikan pernikahan ini, ucap Giselle tegas. Dia melangkah ke tengah ruangan. Siapa kamu? Kamu tidak punya hak melarang pernikahan ini, Bu Widya geram. Dia menatap tidak suka ke arah Giselle. Nak, kamu kenapa? Tanya Mama Mary. Wanita itu baru saja masuk ke dalam ruangan. Dia terkejut melihat anaknya berdiri di tengah-tengah ruangan, sedangkan semua orang-orang di sana sedang duduk. Giselle tidak menanggapi pertanyaan mamanya. Netranya fokus menatap wanita parubaya yang saat ini sedang menatap tajam ke arahnya. Saya Giselle. Saya adalah kekasih dari Andre. Netra Giselle beralih menatap mempelai pria. Saat ini Andre sedang tertunduk. Andre, apa benar yang dikatakan oleh gadis itu? Tanya Tuan Emir. Tapi Andre bungkam. Andre jawab, hardik Tuan Emir. Iya, tapi kami sudah putus, Pak. Sangkal Andre membuat Giselle semakin geram padanya. Andre, sejak kapan kita putus? Kamu sudah berbohong padaku. Katanya kamu sekarang sedang berada di luar negeri, tapi nyatanya apa? Kamu malah ingin menikah dengan Bianca, sepupuku, geram Giselle. Bianca, aku tidak menyangka kamu ternyata diam-diam menusuk aku dari belakang, imbu gadis itu. Tatapan tajamnya kini beralih pada sepupunya. Aku benar-benar tidak tahu kalau pacar kamu adalah Andre. Selama ini kamu selalu tertutup sama aku, jadi jangan salahkan aku kalau kejadiannya akan seperti ini, bantah Bianca. Dia tidak terima dirinya dituding menusuk dari belakang. Selama ini Bianca dan Giselle tidak terlalu akrab. Bianca lebih akrab dengan sepupu dari pihak mamanya. Bu Siska beranjak dari duduknya. Dia mencoba menghampiri keponakannya. Giselle, tante rasa ini hanya kesalahpahaman saja. Semua sudah terlanjur seperti ini. Undangan sudah disebar. Nanti malam akan ada pesta di hotel berbintang. Kami tidak mungkin membatalkan pernikahan ini, tutur Siska, Mama Bianca. Dia berharap Giselle mau mengerti dan mengalah. Tante mohon sama kamu, biarkan Andre dan Bianca menikah. Nanti kamu akan tante carikan pria dari anak rekan bisnis tante yang lain. Giselle menggeleng cepat. Tidak semudah itu, Tante. Aku tidak mungkin meninggalkan pria yang sudah menghamiliku. Semua orang terkejut mendengar penuturan Giselle. Giselle, kamu jangan berbohong hanya untuk menggagalkan pernikahanku dengan Bianca, hardik Andre. Pria itu kembali membuka suaranya. Giselle perlahan melangkah ke arah Andre. Orang-orang di sana memberi jalan pada gadis itu agar bisa mendekat ke arah kedua mempelai. Di samping kiri Andre ada Bianca duduk. Di samping kanannya ada Bu Widya, Tuan Emir dan Bu Marisa. Kamu bilang aku bohong. Kamu mau bukti? Giselle mengeluarkan 3 buah tespek yang ada di dalam tasnya. Tespek itu sengaja dia simpan di dalam tas untuk persiapan saja kalau nanti dia mendadak bertemu dengan Andre, jadi dia bisa langsung menunjukkannya pada pria itu. Giselle memperlihatkan 3 benda bergaris 2 itu ke arah Andre dan Bianca, serta ke arah para orang tua. Kamu pasti bohong, bisa saja kan itu punya orang lain, sangkal Ibu Widya. Dia tidak percaya kalau putranya melakukan perbuatan seperti itu. Mendengar itu Giselle kemudian membuka tasnya kembali. Dia mengambil gawainya. Gadis itu membuka galeri foto dan mencari beberapa foto yang sengaja dia ambil untuk berjaga-jaga misal suatu saat akan terjadi hal semacam ini. Kalau ibu tidak percaya, silahkan lihat beberapa foto ini. Giselle memperlihatkan foto selfie dirinya bersama Andre di atas ranjang. Di foto itu Andre tidur tanpa
Di sampingnya ada Gisel yang meletakkan pipinya di bahu Andre. Tubuh gadis itu ditutupi oleh selimut. Selain memperlihatkan foto, Gisel juga memperlihatkan video. Dia dalam keadaan yang hampir sama seperti di foto. Bu Widya sudah tidak bisa menyangka lagi. Kedua tangan Tuan Emir terlihat mengepal kuat. Nampak sekali pria itu sedang menahan amarahnya. Bu Marisa mengusap punggung tangan suaminya, mencoba untuk menenangkan pria parubaya itu. Bagaimana Tante Siska? Apa Tante masih mau menikahkan Bianca dengan Andre? Tanya Gisel usai memasukkan kembali tes pack dan gawainya ke dalam tas. Bu Marisa berharap pernikahan Andre dan Bianca tidak gagal karena wanita parubaya itu khawatir Bianca suatu saat akan mengganggu keharmonisan rumah tangga Darel dan Alea. Bu Siska menghampiri Bianca. Nak, lebih baik kita batalkan saja pernikahan ini. Selain merasa kasihan dengan Gisel, keponakannya, dia juga tidak ingin putrinya mendapatkan suami yang suka mempermainkan perempuan. Tapi mah, kalau dibatalkan kita akan malu, saut Bianca. Gadis itu sebenarnya tidak keberatan melepas Andre karena dia belum mencintai pria itu. Bianca, pernikahan dibatalkan atau tidak, kita tetap akan mendapatkan malu. Kamu tidak lihat sejak tadi kita sudah menjadi tontonan orang-orang yang ada di ruangan ini. Bagaimana dengan resepsi di hotel malam ini, Ma? Gisel yang akan menggantikan kamu, sahut Bu Siska. Pak Emir, karena Andre sudah melakukan kesalahan, saya ingin pernikahan Andre dan Bianca dibatalkan dan saya minta Gisel untuk menggantikan posisi Bianca di tempat ini. Imbu wanita itu, Bu Mary, Mama Gisel mendekat ke arah kakak iparnya. Makasih ya Mbak. Awalnya Bu Mary dan Pak Raymond tidak terkejut mengetahui putrinya tengah hamil. Keduanya ingin marah, tapi semua sudah terjadi. Kini yang bisa mereka lakukan adalah mengupayakan agar Andre mau bertanggung jawab atas kehamilan putrinya. Pak Emir, saya minta agar putra Bapak menikahi putri saya. Saya tidak ingin hanya saya sekeluarga saja yang menanggung aib ini, ucap Pak Raymond tegas. Mas, aku tidak mau memiliki menantu murahan seperti dia, bisik Bu Widya di telinga suaminya. Dia berharap suaminya menolak permintaan Papa Gisel. Mas, Andre harus menikahi wanita itu. Aku tidak mau nanti ada masalah di kemudian hari, bisik Bu Marisa. Kalau kamu masih ingin menikahkan Bianca, nikahkan saja kedua wanita itu dengan Andre. Bu Marisa sengaja berkata seperti itu karena menurutnya Bianca merupakan sebuah ancaman untuk rumah tangga Darel di kemudian hari. Mendengar pendapat dari kedua istrinya, Tuan Emir lebih memilih saran dari istri pertama. Hanya saja dia tidak ingin menikahkan putranya dengan dua orang wanita. Baiklah, Andre akan menikahi putri Anda, putus Tuan Emir. Bu Widya dan Andre terkejut mendengar keputusan itu. Pak, ucap Andre. Mas, ucap Bu Widya. Kalian berdua jangan membantah, tegas Tuan Emir. Andre, cepat kamu nikahi wanita itu, imbuhnya geram. Kalau sampai Andre tidak menikahi Gisel, Tuan Emir akan semakin malu lagi. Andai saja tidak ada acara resepsi malam ini, sudah pasti Andre sudah dihajar habis-habisan olehnya. Malam harinya, di sebuah ballroom hotel, acara resepsi tetap digelar seperti yang seharusnya. Hanya saja mempelai pengantin wanita berganti menjadi Gisel. Tuan Emir dan Bu Widya memaksakan senyum mereka. Keduanya bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Sebagian tamu undangan yang mengenal Bianca dan Bu Siska menatap heran pada mempelai perempuan. Karena yang berdiri di panggung pelaminan itu bukan Bianca dan Bu Siska. Tak sedikit dari mereka mencoba menghubungi Bianca dan ibunya, tapi nomor HP kedua wanita itu sama-sama tidak aktif. Setelah acara resepsi selesai, kedua mempelai langsung disuruh istirahat ke kamar pengantin. Nak, kami malam ini pulang ke rumah nenek. Besok kami akan pulang ke kota B. Kalau suami kamu memperlakukan kamu tidak baik, segera kasih tahu mama dan papa. Bu Mary memeluk putrinya sambil berucap lirih di telinga putrinya. Pak Emir, Andre,
kami titip Gisel, tolong jaga putri kami baik-baik, pesan pria parubaya itu saat berpamitan. Iya Pak, saut Andre, sedangkan Tuan Emir hanya mengganggu saja. Malam ini tidak hanya orang tua Gisel saja yang pulang ke rumah, Bu Marisa juga pulang. Dia diantar oleh sopir pribadi Tuan Emir. Kini hanya 2 pasangan saja yang tersisa, yaitu Bu Widya dan suaminya serta pasangan pengantin. Kamar mereka berada di lantai yang sama. Gisel, kamu masuk saja ke kamar duluan, sedangkan Andre ikut Papa. Ada yang ingin Papa bicarakan. Iya Pak. Gisel melangkah ke arah kamar setelah menerima katalog dari suaminya. Widya mengikuti langkah Andre dan suaminya masuk ke dalam kamar. Setelah ketiganya masuk, pintu ditutup oleh Widya. Ada apa Pak? Tanya Andre. Dia kini berdiri dengan jarak 1 meter dari Tuan Emir. 2 kali bogem mentah itu menyentuh wajah Andre dan satu kali menyentuh perutnya. Ini yang pertama kalinya Tuan Emir memukul Andre. Tidak seperti Darel, anak angkat istri pertamanya itu sudah sering mendapat bogeman seperti ini. Papa, Bu Widya langsung melangkah ke arah anaknya. Dia tidak suka anaknya dipukul. Awas kamu, anak seperti ini tidak pantas untuk dibela, ucapnya pada istrinya. Sebejat-bejatnya Darel, lebih bejat lagi kamu merusak anak gadis orang dan sengaja meninggalkannya menikah dengan orang lain. Ini tidak akan terjadi kalau Papa tidak menjodohkanku dengan Bianca, saut Andre yang tidak terima dirinya dibanding-bandingkan dengan Darel. Sekali lagi pukulan itu mengenai wajah Andre. Papa, teriak Bu Widya. Kini dia berdiri di depan Andre. Dia ingin melindungi anak semata wayangnya. Kenapa kamu menyalahkan Papa? Walau Papa tidak menjodohkan kamu dengan Bianca, kamu sudah merusak anak gadis orang, geram Tuan Emir. Dia masih ingat kata-kata Andre yang mengatakan sudah putus dengan Gisel. Sudahlah, yang penting Andre sudah bertanggung jawab pada gadis itu. Mama Widya berusaha menghentikan kemarahan suaminya. Bertanggung jawab kata kamu? Kamu tidak melihat bagaimana cara dia bertanggung jawab? Kalau dipikir-pikir masih mending Darel. Dia menikahi gadis yang dihamilinya secara diam-diam. Tidak sampai bikin malu seperti bajingan ini, saut Tuan Emir geram. Andre kemudian keluar dari kamar itu. Dia bukannya kembali ke kamar pengantin, melainkan dia melangkah ke arah lift. Pria itu memutuskan untuk pergi dari hotel. 90 menit kemudian, benda pipih milik Bu Widya berbunyi. Sebuah panggilan telepon dari seseorang yang dikasih nama Cintami. Bu Widya menatap ke arah suaminya yang sedang tidur memunggungi. Halo Widya, kamu di mana? Anak kita kecelakaan, tanya seorang pria dari seberang telepon. Bu Widya mendadak bergeming. Wanita parubaya itu rasa tidak percaya terhadap apa yang baru saja didengarnya. Belum ada 2 jam, Andre keluar dari kamarnya. Masih terngiang-ngiang di telinganya perdebatan suaminya dengan anaknya. Bayangan suaminya memukul anaknya juga masih terekam jelas di kepalanya. Halo Widya, suara bariton terdengar kembali dari seberang telepon. Karena tidak ada sautan lagi dari Widya, pria itu khawatir kalau Widya jatuh pingsan. Ya halo, kamu nggak bohong kan? Tanya wanita itu. Dia berharap pria itu hanya bercanda. Untuk apa aku berbohong dalam masalah ini Widya? Tanya pria itu kesal. Sekarang aku minta kamu cepat ke rumah sakit. Dok, pasien kekurangan darah. Rumah sakit ini kehabisan stok darah golongan AB, ucap seorang perawat yang datang menyela obrolan pria itu dengan Widya. Ambil darah saya saja, ucap pria itu. Widya, aku tutup dulu teleponnya. Aku mau mendonorkan darah untuk anak kita, imbu pria itu lirih. Setelah sambungan telepon diputus, Bu Widya menangis. Dia langsung membangunkan suaminya dengan cara mengguncang tubuh Tuan Emir. Mas, bangun mas, Bu Widya panik.
Dia beringsut turun dari ranjang. "Ada apa sih?" tanya pria itu kesal karena belum lama dia tidur, tapi sudah dibangunkan. "Mas, kita harus ke rumah sakit sekarang. Andre kecelakaan." Bu Widya membuka kopernya. Dia mencari pakaian yang bisa dia gunakan untuk ke rumah sakit. "Kecelakaan? Bukannya dia ada di kamar pengantin?" tanya pria parubaya itu terkejut. Dia gegas melangkah ke arah koper dan mengganti pakaiannya juga. "Ini semua gara-gara wanita itu. Gara-gara kamu juga. Andai saja tadi kamu tidak memukulnya dan membandingkan dirinya dengan anak pungut itu, dia tidak akan pergi dari hotel ini." Bu Widya mulai menyalahkan suaminya. "Kamu jangan hanya bisa menyalahkan aku saja, Wid. Semua ini berakar dari kamu yang terlalu memanjakannya. Andre itu hasil dari didikan kamu, sehingga dia menjadi seorang pria bajingan," balas Tuan Emir geram. Dia tidak mau kalah dengan istrinya dalam berdebat. "Mas, cukup. Aku tidak mau lagi berdebat dengan kamu." Bu Widya mengambil tasnya, tak lupa gawai yang ada di atas nakas. Dia masukkan ke dalam tas. Setelah itu, dia melangkah keluar kamar. Tuan Emir sudah siap dengan setelan kemejanya. Setelah menjemput kunci mobil dan ponsel pintarnya, dia gegas keluar kamar mengikuti istrinya yang saat ini sudah lebih dulu berdiri di depan pintu lift. Jalanan malam ini terasa lengang, sehingga Tuan Emir bisa melajukan mobilnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Suasana di dalam mobil terasa hening. Pasangan parubaya itu saling diam. Keduanya sedang terlibat perang dingin. Hanya butuh waktu 45 menit saja, mobil Tuan Emir sudah tiba di tempat parkir rumah sakit, tempat Bu Widya bekerja. Saat sampai di teras rumah sakit, wanita parubaya itu gegas melangkah ke arah ruang operasi tanpa bertanya terlebih dahulu ke bagian resepsionis, karena tadi saat di jalan, wanita itu sudah mendapat pesan dari pria selingkuhannya mengenai ruangan yang ditempati oleh Andre. Di depan ruang operasi saat ini ada Dr. Anton duduk di sebuah kursi panjang. Pria itu sedang fokus menatap benda pipihnya. Dia tidak menyadari kalau ada Bu Widya dan Tuan Emir sedang melangkah ke arahnya. "Dokter Anton, bagaimana keadaan Andre?" tanya Bu Widya. "Aku belum bisa memastikan kondisinya. Yang jelas ada cedera di bagian kakinya," sahut pria itu. "Karena kalian berdua sudah datang, aku mau kembali ke ruangan," pamit pria itu sambil beranjak berdiri dari duduknya. "Terima kasih, Dok," ucap Tuan Emir. Dokter itu hanya mengangguk dan melangkah pergi dari tempat itu. Kemudian Tuan Emir duduk di sebuah kursi panjang dekat dengan ruang operasi. Di kursi itu dia duduk termenung, mengingat kejadian beberapa jam yang lalu. Kejadian di mana saat dia memukul anaknya dan memarahinya, muncul rasa penyesalan di hati pria parubaya itu. Andai saja dia tidak memukul dan memarahi putranya, pasti putranya masih baik-baik saja saat ini. Keesokan harinya sekitar jam 11 siang, Andre sudah kembali sadar. Saat ini dia sudah berada di ruang rawat inap. Di ruangan itu ada Gisel, Bu Widya, dan Tuan Emir. Orang tua Gisel baru 30 menit lalu pamit pulang ke kota B. "Alhamdulillah, Mas, kamu sudah sadar." Gisel menghampiri berangkar suaminya. Wanita itu sudah merubah panggilannya pada suaminya. Panggilan yang awalnya kakak kini berganti menjadi Mas. Gisel langsung memegang tangan suaminya saat sudah berdiri di samping berangkar, tapi Andre langsung menarik tangannya dari tangan istrinya. "Nak." Bu Widya duduk di sebuah kursi samping berangkar. Wanita parubaya itu nampak lelah karena dia kurang tidur. "Mah, kenapa kaki aku tidak bisa digerakkan?" "Sabar sayang, kaki kamu sedang cedera. Ini hanya sementara. Kamu pasti akan bisa kembali berjalan." Bu Widya berusaha menenangkan putranya. "Maksudnya aku lumpuh, Ma?" tanya Andre terkejut. Bu Widya hanya mengangguk pelan. "Ma, aku tidak mau lumpuh. Aku tidak mau."
ucap pria itu berteriak. Nak, kamu harus sabar, kamu pasti sembuh. Tapi kapan, Ma? Kapan? Tanya pria itu. Bu Widya bergeming, dia tidak bisa memastikan kapan anaknya akan sembuh. Tuan Emir mencoba melangkah ke arah berangkar anaknya. Derih, maafkan papa. Hanya kalimat itu yang bisa pria parubaya itu ucapkan. Andre langsung membuang muka pada papanya. Pria itu masih sakit hati pada papanya. Apa papa sudah puas melihat aku seperti ini? Tanya Andre geram. Dia masih tidak ingin bersitatap dengan papanya. Andre, tidak ada orang tua yang senang melihat anaknya sakit seperti ini, ucap Tuan Emir. Dia tidak suka mendengar ucapan yang baru saja dilontarkan oleh putranya. 3 hari berlalu, hari ini Andre sudah bisa dibawa pulang ke rumah. Saat ini Andre sudah duduk di kursi roda. Kursi roda itu didorong oleh Aldi, perawat laki-laki yang ditugaskan oleh Bu Widya untuk menjaga putranya di rumah. Di rumah Bu Widya, kamar Andre sekarang dipindahkan ke lantai bawah, tepatnya di kamar tamu. Seketika sudah sampai di rumah, Andre dibantu oleh Aldi untuk naik ke atas ranjang. Nyonya Gisel, saya mau ke kamar sebelah. Kalau ada perlu apa-apa hubungi saja nomor saya jam berapapun itu, ucap Aldi. Tuan Andre, saya pamit keluar. Pamitnya sebelum keluar dari kamar. Ambilkan HP-ku, perintah Andre pada istrinya. Gisel gegas mengambil gawai suaminya yang ada di dalam koper. Menurut Gisel, Andre sekarang berubah kasar padanya. Sikapnya tidak sama seperti saat masih pacaran dulu. Sekarang tidak ada lagi kata sayang dan kalimat halus yang keluar dari bibir pria itu. Andre sekarang berubah menjadi orang yang gampang marah. Setelah mengantar pulang istrinya ke rumah, Tuan Emir langsung melajukan mobilnya menuju perusahaan. Sudah beberapa hari ini pria itu tidak masuk kantor, banyak pekerjaan yang menumpuk. Di saat seperti ini Tuan Emir teringat dengan Darel. Andai saja waktu itu dia merestui Darel menikah dengan wanita itu, pasti saat ini Darel masih bekerja di perusahaannya. Lamunan pria itu dicacah oleh suara panggilan telepon pada gawainya. Halo Ma, ucap pria itu saat mengangkat telepon dari istri pertamanya. Pak, aku mau minta izin besok pergi ke kota B. Aku kangen dengan Siren, ucap Bu Marisa beralasan. Suaminya sudah tahu kalau istrinya dari dulu memang sudah terbiasa hidup dengan cucunya. Iya, tapi jangan terlalu lama kamu di sana. Aku kasih waktu paling lama 1 minggu saja kamu di sana. Tuan Emir mengizinkan. Di negara Swedia, tepatnya di sebuah mansion, seorang pria parubaya sedang duduk di kursi goyang. Tatapannya nampak kosong. Pria itu sangat merindukan istri kecilnya yang sudah lama tiada. Hingga sampai saat ini, pria itu masih saja dihantui oleh perasaan bersalahnya karena telah meninggalkan istrinya waktu itu. Tuan, kapan Anda akan ke Indonesia? Tanya Sony, asisten pribadi Tuan Sen. Aku akan ke Indonesia saat hari kematian istriku. Bagaimana dengan Nyonya Elis? Apa dia akan ikut? Terserah dia mau ikut atau tidak. Kemungkinan besar dia tidak ikut karena dia sudah sering pergi ke Indonesia untuk melihat anak cucunya.